Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang masih Galat. Nah, kemarin kita sudah melihat Galat itu salah satunya sumbernya dari Dara Tyler gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sumber Galat yang lain itu apa. Kita masuk ke subbab 2.3 itu sumber utama Galat numerik. Nah, secara umum terdapat dua sumber utama penyebab Galat dalam perhitungan numerik, yaitu Galat pemotongan atau traction error atau Galat pembulatan round of error. Nah, selain itu ada dua juga tambahan, yaitu Galat eksperimental, yaitu Galat yang timbul karena kesalahan dalam pengukuran, misalkan karena alatnya kurang teliti dan lain sebagainya. Galat pemrograman, Galat yang terdapat di dalam program, sering dinamakan bug, dan proses penghilangan Galat dinamakan debugging. Mungkin kalian sering dengar ya istilah debug gitu. Nah, itu Galat akibat pemrograman. Nah, kita mulai dulu dari Galat pemotongan. Kemarin kita sudah lihat ya bahwa Galat itu untuk deret Tyler gitu, dia itu harusnya sampai tak berhingga gitu ya. Harusnya dia itu sampai tak berhingga. Terus kita potong cuma sampai berhingga. Tuh, berarti nanti ada error muncul di situ. Selain itu, misalkan ini di turunan ya. Misalkan kita punya turunan pertama. Itu kita hampiri dengan fxi plus 1 min fxi per h. Jadi kalau realnya kan harusnya hanya kita dekati dengan 0 ya. Nah, kalau ini hanya itu cuma lebar dari xi plus 1 dengan xi. Nah, maka ini nanti ada galat pemotongan di sini. Oke, contoh yang ini tadi yang saya sebutkan ya, Dara Tyler. Dara Tyler itu harusnya dia sampai ke tak berhingga. Cos X itu kalau kita bikin data harusnya sampai tak berhingga. Tapi ini kita potong cuma sampai misalkan X pangkat 6 saja. Nah, yang X pangkat 8 dan seterusnya itu, maka ini nanti akan menjadi sumber Galat. Kita ambil cuma sampai orde ke-6. Nah, terus kemarin kita sudah lihat juga untuk si Galat yang belakang nih ya, pemotongan ini itu bisa kita tuliskan sebagai Rn X min X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali sama turunan N plus 1 C. Nah, jadi turunan diturunkan sampai N min 1, terus substitusi C, di mana C itu bilangan antara X0 dan X. Contoh di sini ya R6 itu sama dengan X pangkat 7 per 7 faktorial cos C, di mana C dari 0 sampai X. Oke, nah sekarang kita itu sebenarnya kan nggak masalah ya. Ya, karena kita sudah tahu juga kalau metode numerik itu kan memang tidak terlepas dari error gitu. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita ngitung errornya itu gitu ya. Bagaimana kita tahu errornya itu seberapa besar, maksimal error yang kita peroleh itu seberapa besar, misalkan seperti itu. Nah, maka untuk definisi yang Rn itu, nah kita peroleh Rn X itu kita peroleh dari maksimum F turunan ke N-1 substitusi C dikali X min X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Nah, di mana C ini merupakan maksimal gitu ya, maksimal dari C itu dari X0 sampai X. Jadi nilai fungsi ini itu maksimal pada selang X0 sampai C itu. X0 sampai ke X. Nah, ini yang penting bagaimana kita menghitung nilai errornya tadi. Contoh, langsung contoh biar tahu seperti apa. Gunakan Dara Tyler orde 4.
Di sekitar X0 sama dengan 1 untuk menghari len 0,9 dan berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimumnya dibuat. Nah, jadi kita mau membuat deret Taylor sampai orde keempat. Nah, kira-kira itu galat maksimumnya berapa yang muncul di situ. Oke, kita buat dulu turunannya bisa ya, kemarin dibuat mendefinisikan deret Taylor len X turunannya berarti 1 per X, turunan keduanya min 1 per X kuadrat, terus 2X pangkat 3. Terus kita substitusikan 1 ya, karena ini di sekitar X0 sama dengan 1. Gitu. Maka substitusi ini 0, 1, min 1, dan 2. Lalu ini sampai kelima, nah, maka kita dapat deret Taylor-nya. Len X sama dengan X min 1 kuadrat per 2 plus X min 1 pangkat 3 per 3 sampai X min 1 pangkat 4 per 4 plus R4 gitu ya. Plus R4. Nah, terus ini kita substitusikan len 0,9 karena tadi ya kita butuh mencari len 0,9. X-nya kita ganti 0,9 diperoleh ya ini min 0,1053583 plus R4. Nah, R4 ini nilai galatnya tadi gitu ya. Pertanyaannya tadi kita ingin menentukan nih galatnya ini R4 ini nilai maksimumnya berapa sih gitu ya. R4 ini galat maksimumnya berapa? Ya, tinggal kita masukkan ke rumus R4 tadi gitu. R4 sampai galat turunan ke-4. Maka ini harusnya, ini revisi ya, ini harusnya R4 ini. R4 0,9. Nah, berarti maksimum dari R4 tadi. Ya. R4 tadi rumusnya kita udah ada ya. Kalau yang ini R4 itu berarti 24 per C pangkat 5. Nah, dikali min 0,1 pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, ini yang rumus ARN-nya tadi ya. Nah, sekarang gini, bagaimana kita menghitung nilai dari ini ya, nilai dari ini. Bagaimana menghitung nilai dari maksimum ini. Oke, caranya seperti ini. Ini kan C gitu ya. C itu didefinisikan dari 0,9 sampai 1 gitu ya. Karena tadi definisinya kan dari X sampai ke X0 gitu ya. X0 sampai X. Nah, ini 0,9 terus ininya 1. Berarti C itu dari 0 sampai 0,9 sampai 1. Nah, padahal yang mau kita maksimumkan gitu ya. Kita maksimalkan bentuknya kan ini ya. Nah, yang mau kita maksimalkan ini. 24 per C pangkat 5 dikali min 0,1 pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, kita pilih angka berapa? Jadi C itu kan di sini sembarang ya. Yang penting C itu dari selang 0,9 sampai 1. Nah, kalau kita punya bentuk ini 24 per C pangkat 5 gitu ya, supaya maksimum, nah, supaya nilainya ini maksimum, otomatis kita pilih pembaginya yang paling kecil. Ya kan? Kalau dibagi sama bilangan yang kecil, kalau kita punya bentuk gini ya, A per B gitu ya, supaya nilainya ini tuh maksimum, nah otomatis kamu pilih A-nya yang kecil gitu kan. Karena sesuatu dibagi bilangan sekecil nanti hasilnya besar. Nah, maka di sini kita pilih C-nya itu yang terkecil dari selang 0,9 sampai 1, yaitu 0,9. Maka di sini kita sebutnya 0,9. Ya, ini udah nggak ada maksimalnya ya, karena ini tadi kan sudah kita ambil nilainya 0,9. Maka 24 per 0,9 pangkat 5 dikali min 0,1 pangkat 5 per 5 faktorial. Hasilnya mendekati ini 0,00034. Jadi
Ln dari 0,9 yaitu min 0,1053583 dengan galat pemotongan itu lebih kecil dari 0,000034. Nah, di sini dikatakan lebih kecil ya. Kenapa? Karena ini tadi kan nilai maksimum gitu ya. Maksimum galatnya itu segini. Oh, berarti ya dijamin bahwa galatnya nanti akan kurang dari nilai maksimum yang kita tetapkan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke ini ada contoh lagi. Contoh tapi ini buat penerapan di integral ya. Jadi salah satunya deret Taylor itu bisa kita gunakan untuk nyari integral. Misalnya kita mencari integral E pangkat X kuadrat dx. Nah, coba ini integralnya apa ini? Susah ya. E pangkat X kuadrat dx. Kita pakai integral substitusi juga nggak bisa di situ. Nah, maka yang kita lakukan yaitu kita ubah dia ke bentuk deret Maclaurin orde 8 di dalam hal ini. Maka diperoleh ini deret Maclaurin orde 8 jadi bentuknya ini. Maka integral yang E pangkat X kuadrat bisa kita dekati dengan integral polinom yang lebih sederhana. Yaitu 1 plus X kuadrat plus X pangkat 4 per 2 faktorial ditambah X pangkat 6 per 3 faktorial ditambah X pangkat 8 per 4 faktorial. Nah, ini diintegralkan biasa sederhana gampang. Nah, ketemu diintegralkan terus biasa ya substitusi 1 dikurangi substitusi 0. Nah, hasilnya ini 1,4617724. Nah, ini salah satu contoh untuk mencari deret Taylor itu diaplikasikan untuk mencari integral supaya kita mencarinya lebih sederhana. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke galat pembulatan. Nah, kalau tadi galat pemotongan jelas kelihatan ya. Biasanya kita di deret Taylor itu kita potong. Nah, kalau galat pembulatan ini dari mana? Oke, asalnya dari ini. Misalkan kita sudah sering punya ya, misalkan kita punya 1/3 gitu ya. 1/3 itu kalau kamu nyatakan 0,3333 dan seterusnya dia yang tidak berhenti gitu ya. Atau misalkan kita punya 2/3 itu 0,666666 gitu ya. Nah, misalkan ini contoh yang lainnya 1/6 itu 0,6666 dan seterusnya. Nah, misalkan tadi kita punya 1/6 ya, itu 0,1666 dan seterusnya. Di dalam komputer yang 6 digit, maka cuma dituliskan 0,16666 terus 7. Ya, kalau misalnya punya kalkulator gitu ya. Ya kalkulator dia cuma terbatas ya, nggak mungkin sampai tak berhingga tadi, itu dia tuliskan semuanya. Misalkan dia cuma tuliskan sampai 6 digit ya di situ. Nah, maka di situ ada galat pembulatan. Nah, galat pembulatannya dari mana? Ya, dari 1/6. 1/6 kan itu kan nilai aslinya gitu ya. Dikurangi nilai pendekatan kita tadi yang 0,166667. Nah, kalau kita cari ternyata lumayan juga nih hasilnya. Minus 0,00 ada 6 kali terus 333. Nah, ini kalau kita lihat ya kecil gitu ya. Tapi kalau kita kembalikan misalnya ini untuk kasus uang gitu ya, misalkan dia dalam satuan miliar atau juta, ya ini justru dia juga besar gitu. Apalagi nanti kalau di sini ada proses loopingnya, maka lama-kelamaan terakumulasi galat seperti ini juga nanti akan semakin lama semakin besar. Oke, contoh dalam sistem binar misalnya, gitu ya, 1/10 gitu. 1/10 itu harusnya dia sampai tak berhingga ini ya. Kalau
galat biner. Kalau kita ubah ke biner, nah, tapi karena komputer itu dia terbatas, gitu, maka ini nanti dia ada dibulatkan. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya, pembulatan itu sebenarnya asalnya nanti dari mana? Salah satunya karena kita punya penyajian sistem bilangan real, yaitu bilangan titik tetap dan bilangan titik kambang atau floating point. Nah, ini mungkin kalian mahasiswa yang sering di coding gitu ya, sering menyatakan bilangan real itu dengan floating point. Nah, dengan floating point. Nah, ada dua ini tadi ya, titik kambang atau floating point sama titik tetap. Contoh yang titik tetap ya, contoh yang titik tetap. Ini misalkan kita punya 62,358 atau 0,013, 1,00. Nah, ini dia desimal titik tetap. Nah, kalau yang floating point gitu ya, itu biasanya kamu tuliskan nih, misalkan 0,6238 kali 10 pangkat 3. Ini kalau misalkan tadi kita ubah ke bentuk titik kambang ya, ke titik kambang. Atau ini 0,1714 kali 10 pangkat min 13 dan seterusnya. Atau dia biasanya tulis jadi E plus 0,3 atau E min 13. Ini untuk yang pangkat negatif. Nah, digit-digit berarti di dalam format titik kambang disebut juga angka bina atau significant figure. Konsep angka bina disebut sebagai berikut. Nah, yang perlu jadi catatan di sini ya, sebenarnya floating point itu bukan bilangan real. Mungkin banyak yang salah kaprah ya, bilangan real itu floating point. Sebenarnya enggak. Floating point itu cuma pendekatan dari bilangan real. Jadi dia sebenarnya enggak, nanti kalau kita lihat tidak sama persis dengan bilangan real. Karena tadi bilangan real itu kalau kita tuliskan tadi misalkan 1/3 ya, 0,33333. Itu ya harusnya kalau bilangan real yang aslinya itu tiganya tadi sampai tak berhingga gitu. Nah, oleh floating point ini dia cuma dinyatakan sampai yang berhingga gitu ya. Misalkan dia cuma dinyatakan sampai yang berhingga. Maka beda sebenarnya antara titik kambang atau floating point dengan bilangan real yang aslinya. Floating point itu cuma pendekatan untuk kita menyatakan bilangan real. Oke, terus titik kambang atau floating point tadi biasanya kita nyatakan seperti ini. Nah, terus nanti ada istilah angka bina atau angka penting gitu ya. Angka penting. Oke, kita mulai lihat angka bina itu apa. Konsep angka bina berarti jadi angka gitu ya, angka yang ada di dalam bilangan floating point tadi. Oke, contoh nih. Kalau kita punya 4 kita punya 4 koma, ini 4 koma ya, titik itu koma. 43,123. Nah, ini memiliki 5 angka bina. 5 angka penting. Yaitu apa? 4, 3, 1, 2, dan 3. Nah, terus kalau 0,1764 berarti angka binanya ada 4 ya. 1, 7, 6, dan 4. Lalu 0,0-nya 5 kali 1, 2. Nah, angka binanya mana? Angka binanya 1 dan 2. Lalu kita punya 278,300 gitu ya. Nah, ini angka binanya ada berapa? Ada 6. Yaitu 278, 3, dan 00. Lalu ada 2700090.
Nah, ini angka binanya ada 7, 270, 0090. Terus kalau 0,0090, nah ini memiliki angka binanya ada 2, yaitu 90. Nah, perlu diperhatikan ya. Ini yang contoh terakhir ini, dia itu 0 yang di depan ini dia tidak atau bukan angka bina. Nah, ini perhatikan nih. Ini bukan angka bina. Yang depan ini dia bukan angka bina. Ini tadi juga bukan angka bina ya. Kalau di depan ini dia bukan 0 di depan ini bukan angka bina. Nah, ini juga 0 di sini kan dia bukan. Nah, berbeda kalau dia 0-nya di belakang ya. Ini tadi yang 0 yang 300 ini yang belakang ini dia masuk angka bina. Nah, ini juga masuk ke angka bina yang 0 ini. Nah, ini juga masuk angka bina. Tapi yang depan, 0 yang di depan dia atau tidak termasuk ke dalam angka penting atau angka bina. 1360, 1.360 atau tadi 0,001360 semuanya memiliki 4 angka bina. Nah, ini angka 4 binanya ini juga 4, tetap 4. Nah, ini yang dipakai cuma yang di. Jadi hati-hati. 0 yang ada di depan itu dia bukan termasuk angka bina. Oke. Nah, jadi sekarang angka bina tadi akan terlihat jelas kalau kita tuliskan dia dalam notasi ilmiah atau scientific notation. Itu jadi nanti terlihat jelas. Oke, misal kita punya ini ya 4,3123 kali 10 pangkat 1. Nah, jelas ini angka binanya terlihat. Ini semuanya angka bina. 4, 3, 1, 2, 3. Lalu 1,764. Ini 4 angka bina. 1,22 angka bina. 2,7830 kali 10 pangkat 2. Nah, ini 6 angka bina. Ya, ini 0,2700090. Nah, ini ada 7 angka bina. Lalu ini 9,0. Nah, itu berarti ada 2 angka bina. Atau ini 13,60 kali 10 pangkat 2. Atau 0,360 10 pangkat 1. Dan 1,360 10 pangkat min 3. Ini memiliki 4 angka bina. Oke, terus 6,02 kali 10 pangkat 3 memiliki 20 angka bina. Ini bilangan Avogadro. Jadi sebenarnya ini masih ada penjabaran lagi ya, bukan tidak terbatas, jadi 6,02. Terus 1,5 kali 10 pangkat 7 memiliki angka bina, ini jarak antara bumi ke matahari. Ini juga sebenarnya dia masih dilanjutkan tidak sebatas 1,5. Oke, komputer, gitu ya, komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bina. Bilangan real yang jumlah angka binanya melebihi jumlah angka bina komputer akan disimpan dalam sejumlah angka bina komputer itu. Pengabaian angka bina sisanya itulah yang menimbulkan galat pembulatan. Oke, itu ya. Jadi galat pembulatan nanti munculnya karena angka bina itu yang harusnya itu mungkin sampai tak berhingga atau dia panjang gitu ya, oleh komputer dipotong gitu karena komputer itu hanya bisa menyimpan sejumlah berhingga angka bina. Nah, itulah maka muncul galat pembulatan. Oke, sekarang kita ke galat total gitu ya, galat total. Galat total dari mana? Ya, sebenarnya dapat dari galat pemotongan ditambah sama galat pembulatan. Contoh nih, kosinus 0,2. Nah, itu kita dekati dengan 1 min 0,2 kuadrat ditambah 0,2 pangkat 4 per 24. Jadi ini cuma sampai orde 4. Ini harusnya sampai tak berhingga. Kita potong sampai
orde 4, nah, maka ini ada galat pemotongan. Nah, setelah itu di galat pembulatan ini harusnya kalau dihitung ini 6,6666 dan seterusnya gitu ya. Terus dibulatkan jadi 67. Maka ini ada galat pembulatan. Oke, itu ya. Kita 2.3 sudah selesai, yaitu tentang sumber utama galat, yaitu ada galat pemotongan, karena harusnya itu sampai tak berhingga, misalkan kita potong sampai di berhingga, dan ada galat pembulatan. Galat pembulatan tadi muncul karena keterbatasan komputer untuk menyimpan angka bina atau angka penting. Oke, kita masuk ke orde penghampiran. Nah, tentang orde penghampiran. Nah, ini mungkin kalian sebenarnya sudah tahu ya, tadi kayak misalkan kita punya deret Taylor sampai tak berhingga, tadi kamu potong sampai sisanya tadi disebut Rn atau ordenya. Nah, di dalam metode numerik, fungsi fx sering diganti dengan fungsi hampiran yang lebih sederhana. Satu cara mengungkapkan tingkat ketelitian penghampiran itu adalah dengan menggunakan notasi big O atau O besar. Nah, ini nanti sering kita jumpai ya istilah big O atau O besar. Nah, big O itu dia tadi untuk menyatakan orde penghampiran. Nah, misalkan ini big O H pangkat N. Nah, berarti kita nanti galatnya itu sampai orde ke N. Nah, maka ini dituliskan FH itu sama dengan PH plus big OH pangkat N. Nah, big OH pangkat N ini tadi untuk menyatakan galatnya tadi, atau untuk menyatakan tingkat ketelitian penghampiran. Itu kita simbolkan dengan big OH pangkat N. Nah, pertanyaannya, nih, kalau N-nya semakin besar, itu dia akan semakin bagus atau semakin jelek, gitu ya. Pertanyaannya, yang bagus itu big OH pangkat N, gitu ya. Kan itu big OH pangkat N. N-nya itu semakin besar, itu semakin bagus, atau justru N-nya itu kita gunakan yang lebih sedikit, lebih kecil, supaya R tadi semakin kecil juga. Nah, kita gunakan bahwa H itu biasanya bilangan antara 0 sampai 1. Ya, jadi catatan juga H itu biasanya itu untuk menyatakan bilangan nanti yang dari 0 sampai 1. Ini dia sebenarnya untuk bilangan dari 0 sampai 1. Nah, makanya ini galatnya tadi big OH pangkat N. Kalau kita punya bilangan dari 0 sampai 1, kalau kita pangkatkan semakin besar, justru nilainya nanti akan semakin kecil. Jadi big OH pangkat N, ini untuk N yang besar, maka nanti otomatis big OH. Ini dia nilainya semakin kecil. Ya, maka nanti N-nya semakin besar, itu semakin bagus ketelitiannya. N semakin besar, itu artinya dia semakin teliti. Itu. N semakin besar, maka dia nanti akan semakin teliti. Big OH pangkatnya juga dapat diartikan sebagai orde galat dari penghampiran fungsi. Karena HU-nya kecil kurang dari 1, nah itu tadi ya, sudah kita jelaskan. Maka kalau N-nya semakin besar, justru itu semakin bagus. Oke, contoh, umumnya deret tahu digunakan untuk menghampiri fungsi. Misalkan, ini kita punya XI plus 1, itu untuk menyatakan bilangan
yaitu XI plus H. I dari 100, 2, 3, dan seterusnya. Adalah titik selebar H, maka hampiran fungsi F I plus 1 deret Taylor di sekitar XI adalah berikut. Nah, ini contoh untuk yang deret Taylor ya, sudah kita bahas kemarin di awal. Nah, galatnya itu R N XI plus 1. Nah, dalam hal ini, Fn kemarin sudah kita bahas juga bentuknya ini. Nah, ini maka ini kita nyatakan tingkat ketelitiannya yaitu big OH pangkat N plus 1. Jadi kalau kita punya deret Taylor, kita dekatkan sampai orde ke N, maka nanti tingkat ketelitiannya itu big OH pangkat N plus 1. Nah, misalkan nih ya, E pangkat H dia cuma sampai turunan keempat. Nah, maka ini big OH pangkat 5 tingkat ketelitiannya. Nah, ini yang ln X plus 1, ini contohnya sampai X pangkat 5 per 4, ini big OH pangkat 5. Nah, terus yang ini sin H, big OH pangkat 6, karena suku ke orde 6 sama dengan 0. Ya, berarti ini walaupun di sini itu 5 ya, ini sampai 5. Nah, ini setelah 5 kan harusnya 6 ya, bukan 6. Tapi big OH pangkat 7 karena sin di genap itu kan di 0 ya, kalau sin itu ini kan 0. Maka ini big OH pangkat 7. Ini juga ya, bukan big OH pangkat 7, tetapi big OH pangkat 8. Karena big OH pangkat 7-nya bernilai 0. Jadi nanti jangan bingung. Nanti mungkin kalau kalian di coding gitu ya, di pemrograman sering dengar big OH. Ya, big OH itu sama aja tingkat ketelitian. Big OH pangkat N. N-nya semakin besar, maka tingkat ketelitiannya semakin bagus. Oke, kita lanjutkan ke bilangan titik kambang. Kita lanjutkan tentang bilangan titik kambang ya, atau kalian kenal biasanya floating point kalau di pemrograman. Oke, untuk memahami galat pembulatan lebih rinci, kita perlu mengerti cara menyimpan bilangan real di komputer. Jadi bilangan gimana sih nyimpan bilangan real di komputer itu sebenarnya? Nah, padahal tadi bilangan real itu bisa jadi kalau kita nyatakan dalam desimal, dia desimalnya sampai tak berhingga gitu. Gimana sih nyimpan di komputernya? Format bilangan real di dalam komputer berbeda-beda bergantung pada piranti keras dan compiler bahasa pemrogramannya. Bilangan real di dalam komputer umumnya disajikan dalam bentuk bilangan titik kambang atau floating point. Bilangan titik kambang A ditulis, nah ini ya, penulisannya diperhatikan, yaitu plus minus, lalu M kali B pangkat P, ya ini plus minus, M kali B pangkat P, itu bisa kita tuliskan nanti plus minus 0, D1, D2 sampai Dn, sampai ke Dn, kali B pangkat P. Nah, M itu apa? M itu mantisa atau real, yaitu D1, D2 sampai Dn adalah digit atau bit mantisa. Nilainya 0 sampai B-1. N adalah panjang digit bit mantisa. Ini tergantung dari sistem apa yang kita pakai gitu ya. Kalau misalkan nanti dia itu orde 10 gitu ya, bilangan yang sudah yang sering kita ini ordenya orde 10, nah maka nanti ya angka yang ada di situ gitu ya, angka yang ada di situ berarti 0 gitu ya sampai 9. Angka D1. Jadi D1 sampai D itu digitnya tadi ya.
Misalkan tadi kalau order 10 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. B basis, nah ini sudah kalian kenal, ini di apa ya, madis ya. Ada basis 2, 8, 10, 16, dan seterusnya. P pangkat berupa bilangan bulat, nilainya dari min P min sampai plus P max. Oke, contoh. Kita punya bilangan real 245,7654. Kalau kita ubah ke floating point, nah itu jadi 0,2457654 kali 10 pangkat 3. Dalam format bilangan titik kambang dengan basis 10. Dengan basisnya basis 10 di sini. Ini ya, coba kita lihat lagi. Di contohnya ini tadi ya. Bahwa M itu mantisa atau realnya. Kalau di sini mantisa kita berarti ya ini ya 0,2457654 gitu ya. Terus kali B pangkat P. B itu basisnya berapa? Nah, di sini kita gunakan basisnya basis 10, maka 10 pangkat 3 di sini. Lalu digitnya tadi itu bisa D1 sampai Dn. Nah, di mana N itu dia dari 0 sampai B-1 atau panjang digit bit mantisanya. Nah, maka ini kita tuliskan ini angka-angka yang kita pakai itu angka dari 0 sampai 9. Lalu ada istilahnya apa lagi tadi? B sudah ya, P. Nah, P itu berupa pangkatnya, berupa bilangan bulat. Nilainya dari min P min sampai plus P max. Nah, kalau ini P-nya pangkat 3. Nah, ini contoh penulisan floating point. Oke, sekarang ya ini ya. Ini kalau di komputer gitu ya. Di komputer gimana? Nah, kalau komputer kan kita sudah kenal ya bahwa penulisannya nanti dalam bentuk binary atau biner. Nah, maka misalkan ini untuk komputer IBM 370 itu titik kambang itu berketerangan tunggal disajikan dalam 32 bit. Nah, dalam 32 bit yang terdiri dari 1 bit tanda, 1 bit depannya tanda, 7 bit itu pangkat, itu 7 bit pangkat, itu basis 16 dan 20 bit itu mantis. Ya. Setara dengan 6 sampai 7 digit desimalnya. Jadi ternyata di komputer IBM 370 itu dia cuma sampai itu ya, 6 sampai 7 digit untuk desimalnya gitu, mantisanya. Jadi memang ya komputer sendiri dia punya keterbatasan gitu ya. Punya keterbatasan untuk menyatakan bilangan real tadi. Dia cuma dibatasi ini misalkan sampai 24 bit mantis atau 6 sampai 7 digit desimal. Nah, ini ya kenapa titik kambang tadi ada errornya tadi ya. Salah satunya di sini karena tadi untuk menyatakan bila real itu kita tidak bisa menyatakan secara persis. Karena ada keterbatasan komputer untuk menyatakan bilangan real yaitu tadi dengan floating point atau bilangan titik kambang. Oke, terus ada namanya bilangan titik kambang ternormalisasi. Representasi titik kambang jauh dari unik karena sebagai contoh kita dapat menuliskan A plus MB kali B pangkat P-1. Jadi ya enggak, kalau kita lihat enggak unik gitu ya. Enggak unik atau bisa kita nyatakan dalam berbagai versi. Misalkan kita punya 245,7654 gitu ya. Bisa kita tulis jadi 0,24 kali 10 pangkat 3. Bisa kita tulis jadi 2,4 kali 10 pangkat 2. Bisa juga 0,024 kali 10 pangkat 4. Nah, maka di sini
tidak unik gitu ya, tidak unik untuk menyatakan ini. Maka ada istilah bilangan titik kambang ternormalisasi. Nah, apa yang maksudnya ternormalisasi? Nah, ternormalisasi itu jika si nilai di sini dalam artian ini D-nya ya. D itu digit atau bit matrix dengan syarat bahwa DI itu dari 1 sampai B-1. Nah, kalau DK berarti dari 0 sampai B-1 untuk K lebih besar dari 1. Misalkan nih, kalau kita punya di sistem bilangan desimal, maka si D itu harus dari 1 sampai 9. Nah, DK 0 sampai 9. Kalau di binary, nah berarti D-nya itu jadi 1, DK-nya misalkan dari 0 sampai 1. Oke, maksudnya apa? Nah, ini ya. Maksudnya ini, untuk M tadi, M itu mantisanya ya. Mantisanya itu kalau kita lihat kan ini banyak ya. Bisa 0,24, bisa 2, bisa 0,024 dan seterusnya. Nah, maka untuk bilangan titik kambang ternormalisasi itu M-nya itu dari 1 per B sampai 1. Nah, dari 1 per B sampai 1. Kalau kita punya basis 10, berarti ya jadi 1 per 10 atau 0,1 sampai 1. Jadi standarnya si mantisanya itu harus dari 0,1 sampai 1. Itu kalau contoh yang basis 10. Misalkan ini ya. 2,71. Nah, itu bukan ternormalisasi gitu ya, bukan ternormalisasi. Ternormalisasinya gimana? Harus tadi mantisannya itu dari 0,1 sampai 1 itu karena basisnya basis 10. Maka 2,7 ini kita ubah jadi 0,27. Nah, kali 10 pangkat 1. Nah, ini bilangan titik kambang desimal ternormalisasi. Baru ternormalisasi. Oke, contoh ini yang basis 2. Nah, ini contoh yang basis 2. Terus ini contoh yang basis 16. Ya, jadi bilangan titik kambang tadi kita menyatakannya tidak tunggal. Nah, untuk menyatakan ketunggalannya nanti digunakan namanya bilangan titik kambang ternormalisasi itu apa? Saat mantisannya M-nya itu dari 1 per B sampai 1. Kalau basis 10 berarti ya dari 0,1 sampai 1. Itu kita katakan dia ternormalisasi. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke epsilon mesin. Nah, maksudnya epsilon mesin itu apa? Ya, jadi gampangannya itu epsilon mesin itu ketingkat ketelitian si mesinnya tadi, gitu ya. Tingkat ketelitian mesin. Mesinnya tadi atau komputer itu dapat menyatakan seberapa kecil sih, gitu, seberapa kecil bilangan yang dapat dinyatakan oleh si komputer itu. Itu kita katakan sebagai epsilon mesin. Nah, sekarang bagaimana sih definisi atau bagaimana nanti cara menghitung dari epsilon mesin itu? Oke, di sini diberikan penjelasan. Nah, contohnya ini ya. Bila kita susun nilai dari positif kecil ke nilai positif terbesar, maka seluruh bilangan digambarkan dalam garis bilangan sebagai berikut. Nah, ini ya tadi contohnya kita punya daftar bilangan ini dapat direpresentasikan. Ini misalkan 0,1, ini basis 2 kali 10 pangkat min 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bikin garis bilangannya seperti ini. Nah, pada komputer IBM PC, bilangan titik kambang berketerangan tunggal dinyatakan dalam 32 bit. Nah, tadi sudah kita singgung di awal ya. Ada 1 bit tanda, 8 bit pangkat, dan 20 bit mantisa.
Ini rentang nilai positifnya sebagai berikut. Nah, ini rentangnya. Jadi ini bilangan yang bisa dinyatakan yang paling besar, gitu ya. Jadi ternyata bilangan yang dapat dinyatakan paling besar itu ada 0,17 kali 10 pangkat 38. Nah, ternyata cuma bisa menampung gitu ya sampai 10 pangkat 38. Untuk yang paling kecil itu 0,29 kali 10 pangkat min 38. Nah, terus ini tadi ya epsilon mesin tadi yang saya katakan, jadi antar bilangan gitu, itu bilangan yang bisa dapat dinyatakan tadi 1,0-nya ada 6 kali 119. Nah, terus bagaimana cara menghitung epsilon mesin? Nah, di sini disebutkan epsilon mesin itu bisa kita hitung dengan rumus B pangkat 1 min N. Nah, dengan B itu basis, N itu banyak digit. Nah, misal tadi kita punya komputer IBM PC. Nah, epsilonnya berapa? Epsilon mesinnya 2, karena basis kita 2. Pangkat 1 min N. Nah, tadi kita nyatakan dalam 24 digit tadi ya. Maka ini dapat 1,99 kali 10 pangkat min. Ini bilangan yang paling kecil, itu yang bisa kita nyatakan antar bilangan itu tadi ini. 0,119 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini ada pemrograman komputer, nanti bisa dicoba menghitung hampiran epsilon mesin. Ini ya kalau yang 2 pangkat K ya, atau basis 2. Oke. Sekarang kita masuk ke pembulatan pada bilangan titik kambang. Oke. Pembulatan dari bilangan titik kambang nanti ada 2, yaitu pemenggalan atau cropping dan pembulatan ke digit atau in rounding. Nah, kita ke yang chopping dulu. Itu di pemenggalan. Nah, gampangnya gini aja. Kalau pemenggalan itu kita nggak mikir jauh-jauh, ya udah tinggal dipotong aja selesai gitu ya. Misal nih kita punya bentuk pi ya, itu misalkan ya 0,314592 dan seterusnya, ini titik-titik sampai tak berhingga gitu ya. Lalu dipotong 7 digit mantis. Ya udah tinggal dipotong aja 7, kita ambil 7 gitu ya. Maka kalau kita ambil 7, dia di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 2. Potong sampai sini ya. Udah tinggal dipotong aja. Kita nggak ngelihat setelahnya itu 6 terus dibulatkan ke depan, itu nggak. Kalau pemotongan ya udah tinggal dipotong, hilang gitu. Ini yang pertama, cropping atau pemotongan. Jadi tinggal dipotong, selesai. Nah, ini contoh yang lainnya. Kalau yang digit 2. Nah, terus sekarang yang kedua ya. Kalau tadi tinggal nggak usah ngelihat angkanya apa, udah dipotong habis. Nah, sekarang kalau pembulatan ke digit terdekat atau in rounding. Oke, nah ini syaratnya kalau yang in rounding. Jadi kalau dia itu DN plus 1-nya itu nanti kurang dari 5, gitu, maka nanti dibulatkan ke DN. Nah, ini mungkin kalian juga sudah sering ya membulatkan gitu ya, membulatkan. Kalau dia kurang dari 5, yaitu kita bawa ke DN. Tapi kalau lebih dari 5, nanti DN plus 1. Kalau pas 5 gimana? Nah, kalau pas 5 dilihat dulu, N-nya itu genap atau ganjil. Ya, N-nya itu genap atau ganjil.
Kalau N-nya itu genap, maka nanti dia jadi Dn. Kalau N-nya itu ganjil, maka dia diambil nanti Dn plus 1. Ingat ya, ganjil dan genap ya ini N-nya gitu. N-nya atau sukunya ada berapa. Bukan angkanya tadi genap atau ganjil, tapi N banyaknya. Misal ya, kita punya bilangan P tadi, kita bulatkan ke atau rounding tadi ke 7 digit. Maka kalau kita lihat, motongnya kan dia sampai ke ini ya tadi, 92 tadi ya ke sini ya. Nah, setelahnya 6. Kita lihat setelahnya 6. Maka 6 ini kita bulatkan ke atas ya. Jadi 2-nya jadi 3. Maka jadi di situ 0,3141593. Contoh yang lainnya misalkan. Ini ya, contoh. Nih, misalkan kita ambil 7 digit ya. Kalau 7 digit berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, maka di sini ya. Nah, maka jelas kalau ini diambil yang bulat ke atas ya, ini 7. Maka ini 5-nya jadi 6. Nah, ini jadi 6. Nah, kalau 8 gimana? 8 berarti di sini ya. 8 itu di ini tadi 7 ya, 8. Ya, ini 71. Nah, jelas satunya hilang. Nah, dia jadi 57. Lalu kalau ini ke sini misalkan 85. Nah, 5 itu pas 5 gimana? Nah, kita lihat ini ganjil atau genap gitu ya. Nah, ini 6. Kan kita lihat digitnya ya. Bukan angka 8-nya itu, tapi digitnya kan 6. 6 itu berarti dia genap. Ya. Kalau genap tadi enggak usah bertambah, tetap jadi 8. Makanya tetap 8. Tapi kalau dia itu ganjil, misalkan di digit 9, digit 9 itu sampai sini. Nah, ini ada 5. Nah, di sini ada 5. Nah, maka kita lihat tadi karena digitnya ada 9, ganjil, maka 1 ini berubah jadi 2. Nah, itu diperhatikan tentang kalau pembulatan yang terdekat ya. Atau kita pembulatan ke digit atau in rounding istilahnya. Oke, pertanyaannya yang menarik ya. Kira-kira lebih bagus yang mana ya? Antara in rounding gitu, in rounding sama cropping tadi atau pemotongan. Oke, silahkan. Ini saya pengen pendapat kalian. Lebih bagus yang mana? Antara pemotongan sama in rounding tadi pembulatan. Lebih bagus yang mana? Nah, kalau ditanya gitu ya, lebih bagus yang mana ya? Pakai pembulatan atau tinggal dipotong? Jawabannya ya kalau ditanya ya sebenarnya lebih bagus dibulatkan. Kenapa? Kalau pembulatan kan kita ini ya, melihat kondisi setelahnya itu gimana. Kalau 6, kalau lebih dari 5, berarti nanti kita tambahkan. Kalau kurang dari 5, itu berarti kita tetap atau nggak berubah. Itu kan kita seperti lihat setelahnya itu seperti apa. Kita memperhatikan bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Bagusnya di situ. Tapi kelemahannya tadi benar. Bahwa kelemahannya itu ya terus susah gitu ya. Harus memperhatikan kondisi gitu. Kondisi macam-macam baru berubah atau enggak gitu. Nah, jadi untuk kepraktisan gitu, untuk pemrograman yang lebih praktis, itu lebih sederhana, tinggal kita potong. Kita butuhnya 7 digit, ya udah potong aja 7 digit gitu.
Kalau pengen lebih bagus lagi ya potongnya jangan 7, misalkan 8 dipotong atau 9 dipotong gitu. Jadi nanti efeknya akan sama saja, dia itu mau pakai pembulatan atau pemotongan nggak masalah. Kalau kita potong tapi potongnya lebih panjang kan dia juga hasilnya sama saja bagus. Jadi sebenarnya untuk kepraktisan lebih bagus kita gunakan atau lebih mudah pakai yang pemotongan. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu aritmatika bilangan titik kambang. Nah ini sebenarnya sudah kalian kenal juga ya, sering sebenarnya ini di apa ya, Madis mungkin sudah dapat. Misal nih yang pertama tentang penjumlahan gitu ya. Kalau kita punya 1,557 ditambah 0,04381, nah itu bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Nah, ini kalau kita tuliskan ke bilangan apa? Titik kambang ternormalkan ya, itu berarti kan 0,1557 kali 10 pangkat 1. Atau kalau yang ini berarti 0,4381 kali 10 pangkat 1. Nah, bagaimana cara membuat ini gitu ya, menjumlahkan ini. Nah, syarat untuk menjumlahkan atau mengurangi itu apa istilahnya? Ini aja harus sama gitu ya. Pangkatnya ini harus sama. Jadi 10 pangkat 1 ini harus ikut 10 pangkat 1 juga. Nah, maka ini kita geser. 10 pangkat min 1 kita geser jadi 0,004381 kali 10 pangkat 1. Jadi ini harus sama. Nah, kalau ini sudah sama, berarti baru ini kita bisa jumlahkan. Nah, karena di sini itu cuma digunakan 4 digit gitu ya. 4 digit, maka ada in rounding. Nah, kalau in roundingnya berarti kita potong di ini ya 81. Nah, 8 berarti dia lihat ke depan dia jadi 1. Nolnya berubah jadi 1. Kalau cropping ya udah tinggal dipotong gitu ya. Dipotong maka jadi 0,1600. Nah, maka ini terus bisa kita cari galat pembulatan maupun galat pembenggalannya. Contoh nomor 2 untuk penjumlahan ya. Ini misalkan kita punya 0,3677 kali 10 pangkat 4 ya. Dikurangi sama 0,3283 kali 10 pangkat 0. Nah, kurang atau jumlah tadi harus sama gitu ya. Maka ini harus kita bikin jadi 10 pangkat 4 semuanya keduanya. Nah, udah kita ubah ke dalam 10 pangkat 4. Nah, maka berarti dia bergeser gitu ya. Karena ini pangkat 0 ke pangkat 4, maka dia bergeser ke sini 4. Maka jadi 0,0004 kali 3283. Terus kita kurang gitu ya. Kita kurang hasilnya ini. Nah, karena tadi cuma 4 digit mantis, ya kalau pakai in rounding, nah, kita potong sampai 4 di sini ya. Maka jadi 77. Nah, tapi kalau cropping ya udah cuma 76. Nah, ini terus bisa kita itu galat pembulatan atau galat pembenggalan. Oke, misalkan kita sekarang punya komputer gitu ya. Komputer mantis 24 digit atau setara dengan 7 desimal. Nah, kita punya 7 desimal. Oke, berapakah nilai dari 1,0 ditambah sigma ya, ini dari I1 sampai 10.000. 0, tadi rollnya 4 kali 1. Nah, maka
Kalau ini berarti ini kita kalikan 1000 kali gitu ya, 10.000 kali. Dikalikan 10.000 kali, maka ini hasilnya jadi 1,10036. Ini jika digunakan 7 angka bina. Nah, maka galatnya ini ya, jadi 0,00136. Nah, dari ini sebenarnya kelihatan ya. Dari sini itu kelihatan. Ya, galat tadi sebenarnya cukup berpengaruh gitu ya. Kalau di situ ada looping gitu. Looping yang berkali-kali. Misalkan ini tadi 10.000 kali. Walaupun dia cuma 0,00001, kalau di situ nanti di program kita itu ada looping sampai 10.000 kali misalkan. Itu ternyata juga sangat berpengaruh. Di galatnya aja dia sampai ini ya 0,0013 galat mutlak ya. Galat relatifnya ini 0 minus 0,0124. Oke, ini contoh kalau yang binary ya. Oke. Sekarang ini kasus yang pertama. Sebentar, ini tadi kasus yang pertama. Dia nggak dituliskan ya kasusnya. Oke. Kasus operasi penambahan dan pengurangan gitu ya. Jadi kan kita sudah tahu sebenarnya tentang operasi bilangan titik kambang. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan gitu ya? Yang menyebabkan bahwa istilahnya di sini ada apa? Perambatan gitu ya. Ada perambatan bahwa nanti errornya tadi semakin besar atau errornya itu tidak terkontrol gitu ya. Nah, ini tadi kita contoh yang pertama itu jika penjumlahan ya termasuk pengurangan bilangan yang sangat kecil atau dari bilangan yang lebih besar menyebabkan timbulnya galat pembulatan. Jadi yang pertama kalau ada dua buah bilangan, yang satunya sangat besar dikurangi satu sangat kecil, maka nanti ada timbulnya galat pembulatan di situ. Contohnya itu sudah kita lihat ya ini. Ini misalkan ini sangat besar gitu ya, dikurangi sangat kecil gitu ya. Nah maka kayak nggak berpengaruh gitu ya kan? Terus nggak berpengaruh pengurangan yang bilangan yang kedua ini gitu. Tuh yang kasus pertama. Kasus yang kedua itu jika nih pengurangan dua bilangan yang hampir sama. Nah, di hampir sama. Bila dua bilangan titik kambang dikurangi, hasilnya mungkin mengandung 0 pada posisi digit mantis yang paling berarti. Posisi digit paling kiri. Keadaan ini dinamakan kehilangan angka bina. Atau loss of significance. Baik pemenggalan maupun pembulatan ke digit terdekat menghasilkan jawaban yang sama. Contoh, ini bilangan yang hampir sama, ya kan? Ini kita kurang. Maka hasilnya ini kan bilangnya hampir sama, terus kita kurang. Nah, maka ini in roundingnya atau croppingnya hampir sama 0,350 10 pangkat 3. Nah, ini contoh yang lainnya. Kalau ini sampai 11 angka bina, nah kita kurang, gitu ya, kita kurang, maka kita dapat hasilnya minus 0,30805. Ini 5 angka bina. Nah, jadi tadi yang dikatakan kita kehilangan angka bina. Kita kehilangan angka penting. Awalnya angka pentingnya ada 11 gitu ya. Angka pentingnya ada 11. Nah, karena ini tadi ada pengurangan yang bilangan hampir sama, nah itu kita jadi kehilangan angka bina awalnya 11, kita cuma sekarang tinggal 5 angka bina. Nah, ini juga sama contohnya.
Kita punya ini punya 4 angka bina gitu ya, punya 4 angka bina dikurang habis gitu. Kita tinggal punya 1 angka bina. Oke, itu tadi operasi penjumlahan pengurangan ya. Nah, sekarang kita ke perkalian dan pembagian. Kalau tadi penjumlahan sama pengurangan, dia itu harus sama ya, 10 pangkatnya atau basisnya tadi yang belakang harus sama. Nah, sekarang kalau perkalian, itu nggak harus sama. Nah, tapi tinggal nanti pangkatnya kita tambah atau pangkatnya kita kurang. Misal nih, 0,465210 pangkat 4 kita kalikan dengan 0,1456 kali 10 pangkat min 1. Nah, caranya gimana? Caranya kalikan biasa aja. Mantisnya, gitu. Mantisnya dikali biasa, terus dikali 10 pangkat berapa? Ya, pangkatnya ini kita jumlahkan. Pangkat 4 ditambah sama pangkat min 13. Oke, maka dapat di sini tinggal ini kita tuliskan 0,06771312 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kalau dinormalkan, ini kalau di rounding 4 angka bina, ini kalau di cropping 4 angka bina. Kalau bagi gimana? Bagi juga seperti itu. Nah, bagi juga seperti itu, tinggal kita bagi. Nah, kalau sudah kita kali pangkatnya dari 10, 10 pangkat. Nah, ini di pangkatnya dikurang ya, tapi kalau bagi. Min 4 dikurangi min 2, jadi min 2. Itu maka jadi ini hasilnya 3,411352 kali 10 pangkat min 2. Terus dinormalisasikan atau pakai in rounding, ini pakai copy. Oke, seperti itu operasi bilangan titik kambang ya. Jadi diperhatikan lagi kalau penjumlahan sama pengurangan dia harus sama 10 pangkatnya. Tapi kalau dia itu perkalian atau pembagian ya tinggal dikali atau dibagi. Kalau dikali pangkatnya tadi ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Oke, itu materi hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya yaitu perambatan galat. Jadi bagaimana galat itu bisa jadi nanti kasusnya galat itu semakin lama semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar gitu. Terus apa yang kita bisa lakukan supaya galat tadi tidak semakin lama semakin membesar gitu ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanya sampai di sini.